Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya seorang ibu 58 tahun, saya dari Makassar. Saya mengantar anak saya karena pengen ketemu Habib. Saya sangat bersyukur bahwa Habib ada di dunia ini. Anak saya berselancar dan menemukan Habib. Saya mengenal Habib melalui anak saya, dia ada di sini. Namanya Muhammad Fawaz. Biar kelihatan. Jadi dia memperkenalkan kami, saya dengan suami saya hadir, mendengar konten Habib. Kenapa saya mensupport? Karena saya merasa Habib membawa kesejukan buat anak saya. Di tengah kemajemukan, di tengah dunia yang hingar-bingar kemajemukan yang penuh intoleransi, saya merasa bahwa Habib memberikan kesejukan bagi saya. Saya tenang, anak saya bisa memilih konten yang menurut saya aman. Saya seorang ibu, saya bekerja dan saya sangat mengkhawatirkan karena anak saya bersekolah di Malaysia. Saya takut dia ikut konten-konten yang tanda kutip tidak terlalu aman buat dia. Jadi saya bersyukur bahwa anak saya bisa ketemu Habib, dan saya rasa ini rencana Allah karena kami tidak pernah tahu bahwa Habib ada di sini. Kebetulan kami kemarin ada di Malang, terus anak saya bilang kita mau ke Jogja, terus Ma ada Habib. Jadi saya sampai hampir maghrib di Jogja, cuma sholat terus langsung ke sini Habib. Alhamdulillah anak saya bisa ketemu. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga Habib selalu sehat, ya, selalu tetap istiqomah. Hati yang paling dalam saya mendoakan Habib selalu sehat, selalu memberikan pencerahan untuk anak-anak muda supaya mereka juga masuk surga seperti Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya catat pertanyaannya karena saya tahu moderatornya gak becus. Tapi saya rasa banyak pertanyaan ini yang nanti juga akan disempurnakan oleh Kalis jawabannya, khususnya tentang bagaimana kekhawatiran ibu tadi melihat anaknya. Karena bagi saya apa yang disampaikan ibu itu kan keresahan banyak sekali orang tua di luar sana, ya. Walaupun juga banyak anak yang meresahkan ibunya, Bu. Kalau dia sudah salah masuk grup WhatsApp kajian yang aneh-aneh, Bu, tiba-tiba dia pulang itu gitar anaknya dirusak, terus sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah kok sedikit-sedikit ya. Bid'ah itu kan harus banyak argumennya. Nah itu, karena itu iya gini, Anda coba rasakan, Anda rasakan frekuensi suara ibu tadi. Coba Anda rasakan. Suatu hari Kalis, saya, dan kita semua kan akan menjadi seperti itu. Kita akan menghadapi zaman yang antah berantah. Dulu itu ayah saya gampang sekali untuk mengontrol saya, tinggal gak boleh keluar rumah, selesai. Insya Allah saya baik-baik saja. Tapi sekarang kan enggak. Konten pornografi, konten radikalisme itu bisa diakses dengan mudah oleh anak kita, bahkan dari pojok kamar rumahnya. Karena itu gak ada cara lain kecuali seorang ayah dan ibu itu mendidik kedaulatan bagi anaknya. Mendidik anaknya itu bukan untuk kemudian sekedar tahu bagaimana cara sholat, tapi apa makna dari sholat sehingga saya harus sholat. Kalau tanpa itu gak bisa. Saya bersyukur karena bertemu dengan seorang ayah yang selama belasan tahun sejak saya kecil itu
memberi waktunya untuk saya untuk ngomongin segala hal sehingga saya tumbuh menjadi pribadi yang lumayan berdaulat. Ayah saya itu setelah maghrib sampai menjelang isya itu ngajak diskusi. Setelah subuh sampai berangkat sekolah itu diajak diskusi. Diskusi apa aja. Saya baca bukunya Said Qutb, Al-Maududi, tapi karena keberkahan ilmu, ya kita akhirnya tumbuh sebagai pribadi yang baik gitu, insya Allah. Kita kan akhirnya deg-degan gitu terhadap konten yang diakses oleh anak kita dan lain sebagainya. Karena itu tidak ada cara lain kecuali itu kedaulatan bagi si anak dalam memilih kontennya. Plus juga ini PR kita semua untuk mengisi media sosial itu dengan konten-konten yang positif. Karena gini ya, saya itu kan dapat cerita dari beberapa orang baik. Ginilah, Anda coba tonton Gus Dur ketika diwawancarai oleh Andi F. Noya di Kick Andy. Itu saya lihat Gus Dur itu cuman marah sekali ketika Gus Dur bilang bangsa ini penakut, bangsa ini pengecut, tidak memberi ruang bagi orang baik, dan kalau ada orang baik yang menyelinap ke permukaan, dia habisi sehabis-habis. Bangsa ini pengecut, gak memberi ruang kepada orang baik. Orang baik itu dijegal sedemikian rupa agar tidak mendapatkan tempatnya. Dan kalau ada orang baik yang menyelinap ke permukaan untuk mengubah masyarakat, dia fitnah, dia habisi, dia hancurkan orang itu dengan berbagai cara. Makanya kata Gus Dur, bangsa ini penakut, gak pernah berpihak kepada orang yang benar. Semua orang berkompromi untuk menyelamatkan dirinya. Ini yang kan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Anda berkompromi dengan semua keadaan. Anda biarkan orang-orang baik itu berdiri sendiri. Anda biarkan dia dibully, dihabisi, dihancurkan nama baiknya. Riset PPIM tahun 2021 itu menyebutkan konten moderat itu hanya menguasai 23% perbincangan keagamaan di media sosial. Konten tidak moderat itu menguasai 62,7% perbincangan agama di media sosial. Kita itu masih kalah 3 kali lipat. Makanya kita butuh tuh orang-orang yang hadir di media sosial. Kalau Anda gak punya ilmu, paling tidak Anda bantu nge-share. Soal matinya kepakaran, bagaimana pandangan Islam? Ya pandangan Islam kan jelas ya. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu gak tahu, tanya ke in kuntum la ta'lamun, fas'alu ahla dzikir. Kenapa bukan ahlul fikir atau ahlul ilm? Kenapa ahlul dzikir? Karena ilmu dalam Islam itu bukan sekedar kognitif, tapi afektif. Makanya kalau kamu gak tahu, tanya ke ahli dzikir, bukan ahli pikir, bukan ahli ilim, ahli dzikir. Kenapa? Karena kalau cuma punya ilmu itu gak cukup. Banyak orang yang justru membodohi orang lain karena ilmunya. Nah karena itu ahli dzikir, orang yang bukan hanya pintar tapi menginternalisasi nilai-nilai kepintarannya dan mengeksternalisasi, menteladankannya. Jadi bukan hanya Anda tidak memberi ruang kepada orang seperti itu, tapi Anda jangan jadi orang seperti itu. Makanya saya itu dinasihati oleh Prof. Quraish Shihab, itu hati-hati sama ini mic dan sorot lampu sama sorot kamera. Hati-hati, karena Anda bisa gini ya, kalau kita sudah didengar orang seperti ini, kan kita kadang mulai ngomongin hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Nah kata saya itu hati-hati gitu. Makanya saya itu sampai sekarang alhamdulillah gak pernah ceramah kecuali saya tulis semua bahannya. Saya tulis semua. Kalaupun dadakan seperti sekarang, pasti saya ngomongin sesuatu yang pernah saya tulis. Makanya saya selalu tetap menulis. Karena dengan menulis, Anda akan menyampaikan sesuatu yang Anda tahu. Tapi kalau udah gak ditulis, gelambiar kemana-mana.
sampai pada batas di mana sebenarnya Anda gak tahu tapi sok tahu aja. Jadi soal matinya kepakaran itu, makanya jangan kasih ruang kepada orang yang gak pakar dan beri ruang kepada orang yang pakar. Dengan apa? Sekedar hadir udah live IG-nya, lumayan. Atau like lah postingan-postingannya gitu. Setelah dia ngelihat, kan tinggal Anda unlike aja nanti. Kemudian patungan kurban, orang Indonesia itu aneh, patungan kurban. Apa? Patungan untuk beli kambing. Padahal kambing itu nggak bisa bonjengan nanti di akhirat. Kambing itu kan satu jatahnya ya. Yang bisa bonjengan itu sapi doang gitu. Bonjengan 7 sapi itu. Jadi cuman di sisi lain itulah hebatnya orang Indonesia. Jadi walaupun dia nggak mampu, tapi keimanan yang tinggi itu membuat bisa saya gitu. Sehingga masuknya sedekah daging gitu. Tapi kan intinya itu soal pengorbanan. Kurban itu kan soal pengorbanan. Karena itu bagi saya ya, korban yang paling utama di luar konteks fikih itu adalah korban perasaan. Anda kurban perasaan itu, karena intinya kan sebenarnya yang dikorbankan itu adalah perasaannya, perasaan cinta kepada itu. Makanya saya rasa ini kesempatan jomblo untuk masuk surga. Kemudian gimana Islam melihat modernitas? Rumusnya gini, Islam itu kan sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu sesuai dengan zaman dan makan dan tempat. Indonesia ini beruntung karena ibarat kata Islam itu burung, sholihun likulli zaman, sesuai dengan relevan dengan zaman, itu sayap kanan. Sholihun likulli makan, sesuai dengan semua tempat, itu sayap kiri. Itu sudah ada wakilnya. Sholihun likulli makan itu adalah NU dengan Islam Nusantaranya, menyesuaikan Islam dengan nilai-nilai lokalitas Indonesia. Sholihun likulli zaman itu diwakili oleh Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya, menyesuaikan Islam Indonesia dengan nilai-nilai relevansi zaman. Jadi enak, kita itu sudah ada NU dan Muhammadiyah, itu sebenarnya selesai Islam kita. Dan aneh orang pergi ke Turki untuk melihat benda mati yang terkait dengan Nabi Muhammad. Misalnya rambutnya Nabi Muhammad, kan iya kan? Sendalnya Nabi Muhammad. Ini cucunya. Benda hidup loh. Ngapain Anda jauh-jauh ke sana? Anda harusnya bayar berapa masuk sini gitu? Kan iya, Pak Yai. Loh, lihat benda hidup yang terkait dengan Nabi Muhammad loh. Anda ngelihat sendalnya aja ke Turki, ongkosnya berapa? Masuk ke museumnya bayar. Anda masuk ke sini cengengesan, enak aja. Jadi dengan modernitas, intinya gini ya, bukan kembali kepada Quran dan Sunnah menurut saya, tapi berangkat dari Quran dan Sunnah. Kalau kembali kepada Quran dan Sunnah, itu akan menyebabkan kita menjadi generasi yang terbelakang karena mundur. Namanya aja kembali. Dan itu jebakan bukan hanya dalam Islam. Kalau dalam Kristen itu ada yang namanya sola scriptura. Saya pernah nulis di rubrik ide Koran Tempo secara serius tentang kritik ini. Anda bisa baca terjemahan buku terbarunya Karen Armstrong tentang bagaimana seni memahami kitab-kitab suci Samawi. Itu berbicara tentang sola scriptura dan lain sebagainya. Bagaimana gerakan kembali kepada kitab suci itu ada di berbagai agama, dan itu memiliki efek-efek yang menyebabkan umatnya mundur dalam beragama. Makanya kata saya bukan kembali, tapi berangkat dari Quran dan Sunnah. Kita pelajari Quran dan Sunnah, kemudian kita mari jemput zaman kita dengan berbekal kepada Quran dan Sunnah itu. Jadi pegang Quran dan Sunnah, dan kemudian mari kita jemput zaman kita. Dan mau tidak mau harus beragama dengan makna, bukan dengan identitas. Kalau dengan identitas repot gitu. Contoh sederhana begini. Kalau orang nyatanya itu gak bisa jenggotan, terus Anda mau paksa dia dapat sunnah berjenggot, gak bisa kan? Sehingga ada tuh kan orang yang dipaksain jenggotnya cuma berapa helai aja gitu kan.
Iya, dipaksain. Padahal kodratnya dari Allah, Anda gak bisa berjenggot. Karena itu jenggot itu mendekatkan kita dengan fisik Nabi Muhammad. Tapi akhlak yang agung, nilai, itu mendekatkan kita dengan pribadi Nabi Muhammad, bukan dengan fisiknya, tapi dengan pribadinya secara utuh. Jadi mau gak mau pegang Quran dan Sunnah, kemudian apa sih maknanya? Coba digali lah itu. Kenapa disuruh kurban? Apa maknanya? Apakah cuma nyembelih binatang? Kalau nyembelih binatang mah semua orang kaya juga bisa gitu. Kan tidak itu intinya. Jadi itulah kalau dari saya bukan kembali tapi berangkat dari Quran dan Sunnah agar kita bisa menyebut sama.